Penyuluhan Pertanian Kecamatan Patimuan adalah pusat koordinasi, pengembangan, dan pelayanan penyuluhan yang berperan penting dalam membangun sektor pertanian di wilayah Patimuan. BPP Kecamatan Patimuan membawahi 7 desa binaan, yaitu Desa Bulu Payung, Cinyawang, Patimuan, Purwodadi, Cimrutu, Sidamukti, dan Rawabu. Sebagai institusi penyuluhan, BPP Patimuan menjalankan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Patimuan. Kami di sini ada 3 personil. Saya Nugraini Dwi Lestari selaku koordinator penyuluh, kemudian Bapak Cahyo Wisbowo dan Mbak Syafatul Erinda. Wilayah kerja BPP Patimuan meliputi 7 desa dan kami memiliki luas lahan sawah seluas 4.724 hektar. Selain komoditas padi, BPP Patimuan juga memiliki komoditas lain, yaitu tembakau, kemudian ada kelapa, hortikultura, cabai, buah-buahan. Kemudian kami juga di sini ada komoditas peternakannya, mulai dari sapi, kambing, bebek, dan ayam. Penyuluh hadir memberikan informasi teknologi, rekomendasi budidaya, serta solusi atas permasalahan pertanian yang muncul. Coba saya lihat persyaratannya dulu ya Pak. Klinik agribisnis adalah layanan yang disediakan oleh BPP untuk membantu petani, kelompok tani, dan UMKM pertanian memperoleh informasi, bimbingan, dan rekomendasi guna meningkatkan usaha agribisnis mereka. Kira-kira berapa lama ya Bu ya? Saya menunggu Pak 15 menit. Langsung ganti ya? Oke Pak. kalau setiap pengambilan diisi minta stempel atau capnya ya Pak ya. Tapi punya berarti ya. Oke, ini untuk 3 bulan ya Pak surat-suratnya. Silakan Pak.
Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Monggo Pak. BPP Patimuan secara rutin menyelenggarakan pelatihan, sekolah lapang, download inovasi, dan pertemuan teknis. Masih menangis dalam selawatu dan tanganku ini Bisa berinteraksi dengan pelaku usaha ini. Hari ini namanya temu usaha. Perkenalkan, nama saya Bu Andri, lahir di Cilacap. Kebetulan saya orang gunung perbatasan dengan Brebes, Pak. Desa saya Desa Pesangan, Kecamatan Cimanggu, tapi sudah berbatasan dengan Brebes, paling ujung sana. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif. Dengan menggandeng mitra pertanian serta lembaga pendukung lainnya, BPP Patimuan membangun jaringan kerja yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samingun, Ketua Kapoktan Sri Mulia, Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Kegiatan kita ada kegiatan rutinan yang diadakan setiap 1 bulan sekali dan diikuti oleh semua anggota kelompok tani se-Desa Bulu Payung. Alhamdulillah dalam kegiatan itu kita banyak yang kita bahas, terutama itu kegiatan untuk sebagai media kelas belajar ya. Di situ kita saling bertukar pikiran ataupun sebagai wahana untuk kerjasama di antara satu kelompok satu dengan yang lain. Di situ juga kita belajar tentang teknologi pertanian, apalagi yang zaman sekarang, dari mulai persemen padi, kita belajar dengan menggunakan itu yang air dan garam dan telur untuk menghasilkan bibit yang bernas yang sangat unggul. Dan kita juga dalam kegiatan tanam juga kita menerapkan teknologi jajar rukowo, di mana itu sangat memudahkan kita dalam nanti untuk kegiatan mulai dari pemupukan sampai dengan spray. Dengan adanya jajar rukowo itu sangat membantu kegiatan kita dalam rangka pemeliharaan tanaman. Dan terkait teknologi pertanian, alhamdulillah kita di Desa Bulu Payung ini kita sudah menggunakan teknologi semua ya, semuanya serba mesin lah. Cuma dari mulai dari spray kita menggunakan hair sprayer yang elektrik, dan untuk pengolahan lahan kita juga menggunakan mesin semua, pakai hand traktor, dan mulai dari dan sampai dengan panen itu juga kita menggunakan power thresher ya. Dulu sih ada yang pakai itu
alat-alat tradisional lah seperti pabrik ini itu, tapi sekarang rata-rata udah menggunakan power tracer ya. Dengan teknologi itu ya sangat membantu kita dalam kegiatan pertanian, dan keduanya juga sangat mempercepat untuk kegiatan kita, kegiatan masa panen. Dari teknologi yang kita terapkan itu di lapangan, ya, termasuk Alistan itu sangat bisa meningkatkan hasil yang tadinya dari 1 hektar mencapai 5 ton. Alhamdulillah sekarang bisa menaikkan produktivitas sampai dengan 6 ton, bahkan itu lebih. Petani tembakau di Kecamatan Patimuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian wilayah ini. Melalui proses budidaya yang panjang dan terstruktur, para petani menjalankan tahapan mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, perawatan, hingga pemanenan dengan penuh ketelitian. Pada setiap musim tanam, petani tembakau Patimuan senantiasa menyesuaikan teknik dan pola kerja berdasarkan kondisi cuaca dan karakteristik tanah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas daun tembakau yang dihasilkan tetap konsisten serta memenuhi standar yang dibutuhkan pasar. Dengan kerja keras, pengalaman, dan pengetahuan lokal yang dimiliki, petani tembakau Kecamatan Patimuan mampu menjaga kualitas produksi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Di Patimuan, kelapa menjadi salah satu tanaman perkebunan yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Tanaman ini tidak hanya mudah dibudidayakan, tetapi juga memiliki daya tahan yang baik terhadap kondisi lingkungan. Melalui dukungan penyuluhan, pemerintah berupaya meningkatkan keterampilan petani dalam pemeliharaan tanaman, pengendalian hama, serta pengolahan pasca panen. Dengan potensi lahan yang luas dan pengalaman petani yang telah diwariskan secara turun-temurun, kelapa tetap menjadi komoditas yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian wilayah Patimuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mohon izin saya mau melaporkan bahwa saya pengurus kelompok tani Tunas Jaya yang di lahan ini kira-kira sekitar 15 hektar yang saya kelola. Komoditas utama adalah tembakau dan komoditas lainnya ada cabai besar, cabai rawit seperti yang kita lihat ini baru masa-masa vegetatif atau pertumbuhan. Dan ada jagung kecil yang dimaksud itu jagung darah, jagung gede, dan lain sebagainya masih.
dalam bulan-bulan ini banyak yang akan menanam cabai, terutama dari cabai rawit atau cabai besar. Kawan-kawan seperjuangan dalam arti petani-petani hortikultura bisa saling mendapatkan ilmu, saling untuk kedepannya bisa mensejahterakan petani-petani hortikultura. Kami kelompok Tani Tunajaya tidak segan-segan untuk menerima arahan, bimbingan, dan bantuan, terutama bagaimana caranya untuk petani-petani Tunajaya ini bisa maju. Ini tidak luput dari bimbingan dan arahan untuk dinas-dinas yang terkait, terutama PPL. Kita sebagai petani itu tidak luput dalam arti gimana ya, kita kan masih awam dan ilmunya itu masih rendah dan tidak tahu apa-apa, taunya cuma di TKP, kita taunya cuma menggarap tanah atau mengolah lahan, menanam, itu aja yang bisa dikerjakan oleh petani. Maka kita minta bimbingan, arahan apa yang dimiliki oleh para dinas, para orang-orang yang pintar dalam arti mengolah lahan atau hortikultura. Itu mohon bantuannya, bimbingannya, arahannya supaya petani bisa mendapatkan hasil yang banyak atau yang maksimal. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Bapak Untung dari Desa Rawa Apuh, berusaha di bidang telur dan peternakan bebek. Alhamdulillah sampai saat ini saya mulai belajar usaha di telur bebek dan ternak bebek mulai tahun 2000-an. Sampai saat ini berarti berjalan sudah 24 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jalan. Ya begini adanya, seperti yang jenengan lihat. Cukuplah mungkin untuk kebutuhan hari-hari. Untuk kandang kita sih baru sekitar 700 ekoran lah yang ada di tempat saya. Kalau yang ada di tempat-tempat kemitraan ya mungkin sekitar 3-4 ribuan aja semua totalnya. Produksinya kita kumpulin di sini, terus kita proses barusan seperti yang ada di depan panjenengan, terus kita
lakukan fermentasi selama beberapa hari sesuai dengan kebutuhan. Nantinya kita distribusikan ke pasar-pasar juga, Mas. Pasar lokal, ke pasaran, kadang sampai ke kota-kota gitu, tergantung permintaan pasar gitu. Ya, alhamdulillah juga untuk saat ini dengan adanya dapur MBG di antara 1, 2, 3 dapur lah udah berjalan sampai saat ini. Mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih ada serapan yang lebih bagus. Nanti ketika produksi kita bertambah, akhirnya kita bisa lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus kelompok tani Mekar Saluyo. Alhamdulillah ya, sampai hari ini kelompok tani Mekar Saluyo ya punya kegiatan. Yang pertama simpan pinjam, yang kedua usaha teratak, yang ketiga usaha memperaskan traktor ya. Terus ya lumbung padi ya, diantaranya itu ya usaha kelompok tani Mekar Saluyo. Alhamdulillah di tahun 2014 saya mendapat ya ada undangan ke Istana Merdeka di tanggal 14 Agustus 2014 yang mendapat penghargaan ya ceritanya juara nasional lah gitu ya. Ya walaupun ya begini keadaannya, tapi ya alhamdulillah gitu, berdasarkan ya dukungan dari ya semua pihak, terutama ya KPL tingkat kecamatan maupun dinas tingkat kabupaten. Alhamdulillah kelompok tani Mekar Saluyo lolos, jadi mendapat penghargaan juara nasional di tahun 2014. Selanjutnya alhamdulillah arahan-arahan dari ya dinas ya KPL terutama tingkat kecamatan selalu memantau, selalu memberikan motivasi supaya kelompok Mekar Saluyo lebih maju dan ya lebih ya, dan alhamdulillah ya selama ini mendapat bantuan. Yang pertama traktor, yang kedua itu power thresher ya. Yang ketiga selama ini sekarang yang lagi dibangun yaitu gudang yang ukurannya 5 ke 10 meter dan lantai timur yang luasnya 150 meter persegi, itu dalam pengerjaan saat ini.